Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali mengkasihi napa siruntuk Allah Subhanahu wa taala. Sarekom mengingkaki bacai makoto panaritu mengkalingai adanna fong Allah Subhanahu wa taala makoto panaritu adanna surona sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasanya, dua kitab. Pertama adalah kitab Bulughul Maram, kemudian yang kedua adalah kitab Sahih Bukhari. Makada Al-Hafiz Ibnu Hajar di dalam kitabnya Bulughul Maram, wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah senantiasa meridainya, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, jangan kalian saling hasad, saling iri, saling dengki. Hasad ini adalah melihat nikmat pada orang lain, lalu kemudian menginginkan nikmat itu hilang darinya, kemudian berpindah padanya, ataukah menginginkan nikmat itu hilang sama sekali. Pokoknya ya kodega dia detoding ke kodiku. Ada orang berprinsip begitu. Pokoknya kalau saya tidak dapat, kamu juga tidak dapat. Hasad. Jangan saling hasad. Wala tanajashu, dan jangan kalian tanajash. Tanajash ini adalah kepengeli, dia sengaja menawar tinggi untuk kemudian didengarkan oleh pembeli yang lain, untuk mendapatkan keuntungan, memberikan keuntungan kepada si penjual, atau sama sekali memberikan kerugian kepada pembeli yang lain. Ya, ketika misalnya ada orang membeli dengan harga 100.000, kemudian yang pembeli satu mengatakan, ya wali itu 150. Tidak ada niatnya untuk membeli. Tidak ada niatnya untuk membeli. Lalu kemudian yang ini, yang pertama karena dia juga mau, maka dia rena 200 sebuh. Ini tidak boleh tanajash. Tidak boleh jual beli seperti ini. Apakah memberikan keuntungan kepada si penjual, ataukah memberikan mudarat kepada orang yang membeli? Ini Dewi sama kokong kumopang kokoy. Dulu ketu biasa ko mandep-depu ngaku di pasar, si matete. Ya, jelok 100.000 jantangan. Ya, asal ini jantangannya 10 juta. Ya, kemudian ada yang 200. Ada yang lagi di sana 300 dan seterusnya. Ada orang yang tidak tahu apa-apa, yang nermatu nak. Sinasa nilai na untung, nasa nali 1 juta 2 juta. Padahal lo kena balui 150 sebulan liter jantangan. Ada yang seperti itu. Jadi kerjasama, ada timnya memang. Ini tidak boleh. Tanajash. Wala tabagadu, jangan kalian saling membenci. Ya, nanti kita ulangi lagi, kita baca dulu.
Wala tadabaru, jangan kalian saling membelakangi, si bombe. Ya, dene de akan sana den nasirada. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah menjual sebagian kalian atas jualan sebagian yang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah bersaudara. Al muslimu akhul muslimi, orang muslim saudara dengan orang muslim yang lain. La yazlimuhu, tidak boleh dia menzaliminya. Wala yakhdhuluhu, tidak boleh dia membiarkannya padahal dia bisa tolong tapi dia tidak tolong. Wala yakdzibuhu, tidak boleh dia membohonginya. Wala yahqiruhu, tidak boleh menghinakannya. At-taqwa hahuna, ya, ketakwaan itu kata Nabi SAW di sini, dia menunjuk ke dadanya. Wa yushiru ila sadrihi salasa marratin, 3 kali. Kemudian beliau mengatakan, bihasbi imri'in minasyarri, cukuplah seseorang itu dari keburukan. Ya, betuan nama majai rotawi majai. Kapan? Ayah kira akhahul muslimah, ketika dia menghina saudaranya yang muslim. Cukuplah orang itu disebut sebagai orang yang tidak baik, orang buruk, ketika dia menghina saudaranya muslim. Kullul muslimi alal muslimi haram, setiap muslim atas muslim yang lain haram. Apanya? Damuhu, darahnya. Wa maluhu, hartanya. Wa irduhu, dan kehormatannya. Akhrajahu Muslimun, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis ini masih tentang akhlak yang harus kita buang, harus kita hindari. Dalam pembentukan adab dan akhlak, lebih didahulukan menjauhi atau meninggalkan hal-hal yang buruk daripada melakukan hal yang baik. Pertimbangannya, yang pertama adalah karena meninggalkan itu lebih mudah daripada melakukan. Loba disalai. Beda dengan perintah. Perintah itu harus dilakukan, diperboleh. Kita harus bekerja. Misalnya kalau sesuatu itu adalah materi, kita harus keluarkan uang. Kalau sifatnya adalah perbuatan, kita harus lakukan. Tapi kalau hal yang mau ditinggalkan, cukup menahan diri, tidak melakukan, selesai. Ya, seperti itu. Kemudian pensucian itu lebih didahulukan daripada pengisian. Pensucian lebih didahulukan daripada pengisian. Ini secara umum sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita mempraktikkan ini. Pasti kita praktikkan. Ya, sebelum mengisi sesuatu pasti kita dipacingi dulu. Apa saja? Tempat air. Ya, dalam kehidupan sehari-hari kita amalkan ini. Tapi kenapa dalam pelajaran adab dan akhlak atau dalam konsep hijrah, taubat, kita tidak melakukan ini? Ya. Nasaba yamitu natulimal lusilusu lalu enarekong kamopa anu makabong. Lalat itu akan selalu datang kalau masih ada sampah di situ yang busuk. Jadi jangan sibuk usir lalat, tapi bersihkan sehingga lalat itu tidak datang. Nah, seperti itu. Banyak kemudian sibuk melakukan ini dan itu, tapi dia tidak membersihkan dirinya sehingga bercampur di situ. Ya, bercampur. Nah, ini tidak baik dalam konsep hijrah atau bertobat. Hijrah atau bertobat itu tinggalkan semua apa yang Allah haramkan, sedikit demi sedikit kemudian melakukan amal ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Karena kewajiban itu dia namanya. Kewajiban itu tidak banyak. Salat 5 waktu, sangat sederhana, 5 kali sehari semalam. Adapun yang lain itu sunnah. Adapun yang lain sunnah. Puasa nanti Ramadan, bulan Ramadhan.
Adapun yang lain itu sifatnya sunnah. Zakat ada waktunya. Nanti sampai nisabnya, ukurannya, takarannya, kemudian sampai haulnya, kemudian uang takaran ini tidak pernah berkurang, lalu kemudian ada sifatnya, tidak semua harta, tidak semua hasil panen, kemudian ada orang-orang tertentu yang berhak mendapatkannya. Nah, jadi seperti itu. Tapi dosa dan maksiat itu senantiasa setiap hari makuli-kuling. Ya. Ya, seperti iri, seperti dengki, seperti dendam, ya. Kemudian adab dan akhlak-akhlak yang tidak terpuji yang lain itu setiap hari akan selalu mengotori, ya, hati orang-orang yang berhijrah atau bertaubat. Ya, perlu kita paham. Jadi kenapa ada orang metani naseng alina taubah hijrah tapi sampai sekarang belum merasakan bagaimana nikmatnya ibadah. Malu selisu bawang. Karena masih belum pernah melakukan pembersihan. Makanya kemudian semangatnya dalam beramal itu musim-musiman saja. Ya untuk si badan orang-orang yang hijrah semangat sih. Tapi kalau sendiri atau pulang ke rumahnya, disusi di zaman-zaman. Makanya di sini kita perhatikan itu sifatnya larangan. Karena memang kewajiban itu tidak banyak. Dia mega. Ya. La tahasadu nasanabita. Jangan hasad. Orang itu memang tidak suka kalau diungguli dalam urusan dunia. Dia puji betul. Orang itu tidak suka disaingi dalam urusan dunia. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan orang itu hasad. Ketika dia merasa diungguli. Ketika dia diungguli, maka ada 3 kemungkinan. Yang pertama, dia balik mengungguli. Yang kedua, dia kemudian ya menginginkan agar kemudian nikmat itu hilang dari orang tersebut. Apakah pindah sama dia atau hilang? Yang ketiga, lalu kemudian dia meyakini bahwa anupurana tentu from Allah Ta'ala. Sesuatu yang Allah sudah tentukan, Allah yang bagi. Tidak perlu saya iri, dengki. Apa yang saya miliki, Allah kasih yang beri. Apa yang dia miliki, Allah juga yang beri. Ya, seperti itu. Jangan hasad. Makanya inilah buruknya bersaing dalam urusan dunia. Ya, komaseki dalam urusan dunia ini buruk sekali. Iri, dengki, main di situ. Ya, yang kalau orang kemudian masuk dalam dunia usaha ada bilang monopoli dan seterusnya, itu karena mereka bersaing dalam urusan dunia. Maka mentoni kalau mau dibenci, bersaing dalam urusan dunia. Ya, pasti kita akan banyak dibenci oleh orang. Kedalilena. Maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah dalam urusan dunia, Allah akan mencintaimu. Wazhad fima aidin nas yuhibbukan nas. Zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia atau apa yang ingin diraih oleh manusia, maka manusia akan mencintaimu. Kalau tidak, kamu akan dibenci. Jangan berdesak-desakan pada sesuatu yang orang lain juga inginkan. Maka kemudian dari situ dia akan menjadikan kita sebagai saingannya ataukah musuhnya. Seperti itu. Itulah yang terjadi sekarang. Jadi kalau memang kita perhatikan ini orang saling membenci, nasabakna ulama toila lennah. Dia memang sudah jalani jalannya saling membenci. Menginginkan satu
lalu yang mau ini banyak sekali. Jadi bawa ke daerah Megalotudangi. Ya. Pasti akan berebut si sita-sita, si soro-soro, ya, si siku-siku topa. Ya. Jadi bawa ke daerah Megalotudangi. Wala tanajashu, jangan kalian tanajash. Kita ulangi lagi. Tanajash tadi itu sengaja dia menawar lebih tinggi untuk memberikan keuntungan kepada si penjual, lalu ataukah memberikan ya mudarat kepada orang yang membeli. Ya. Nasema tu ke rumah balu kak, ikut tawa ya anu tu lu beli macam-macam lu malai. Tawa tarumatoni matan supaya kumat tawa tu alena. Si konelingang memang sudah kerjasama. Dia tahu bahwa ada barang, mobil atau tanah lokasi yang necin-necinai. Dia memang sudah baku kompak. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Kita jual misalnya di online Facebook atau apa, lalu memang ada sengaja teman tawar dengan tidak ada maksudnya membeli. Hanya untuk menahan harga di apa namanya di tahap itu. Sekalinya nanti ada orang menawar dia dulu. Kedenren tawa si anu 10 juta dia uli pesan. Padahal si lona itu tawa ternyata bukan pembeli. Hanya untuk menahan harga di apa namanya di situ. Tidak boleh turun. Ini tidak boleh. Makanya orang-orang yang melakukan jual beli itu harus belajar fikihnya. Wala tanajashu, jangan kalian ya tanajash, ya, saling apa namanya memberikan kerugian kepada pembeli. Ya, ini. Sehingga nanti harta yang dihasilkan itu berada pada dua kemungkinan, apakah syubhat ataukah haram. Syubhat atau haram. Dia menjual sesuatu yang memang boleh dijual. Cuma caranya dengan cara yang tidak dibenarkan. Ini tidak boleh. Sama halnya ini. Rapisi dirampe. Ya, ibu-ibu yang jual barang kosmetik pada lulur atau apa saja, cukup jual merek saja. Jatuhnya tabalu alita. Iya. Ini disayangkan ya. Cukup kita jual produk tapi jangan jual diri. Pita mana? Mau putih ini hasilnya. Sekian ini pemakaian ini hasilnya. Dia tampakkan semua. Maka dia ustaz ternyata iya. Orang Lenji yang punya produk ownernya tetap sama karena kita menampilkan aurat. Begitu. Apalagi kalau media sosial, status, Facebook atau apa, semua orang bisa melihat. Karena matur penghasilan tak bercampur, produknya halal, caranya yang tidak benar. Cara apa penglarisnya, melariskan dagangan yang tidak benar. Jadilah perkara itu syubhat, maka dia Nabi tak mawaqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Siapa yang kemudian jatuh dalam perkara syubhat, lihat, lambat laun dia itu akan masuk dalam perkara yang haram. Ya. Tetap tempuh jalur yang Allah halalkan, yang Allah perintahkan. Sebab rezeki itu tidak akan dipercepat. Ya, namun majalok berarti tak masapa dalek, tetap rezeki itu tidak akan dipercepat dengan usaha seseorang. Purana patentu wang Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Namun dijungkri alita salto topi masapa doi tetei yero diruntu anu napa purana patentu wang Allah subhanahu wa ta'ala. Dewet dikurang, dewet dilebih. Itu sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka dia begini teriknya banyak pembeli dan tidak. Semuanya telah ditentukan. Silakan berusaha dengan cara yang dihalalkan. Tapi ingat, rezeki tetap Allah yang menentukan.
Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Annama asabaka lam yakun liyukhti'ak." Sesuatu yang Allah telah tentukan engkau dapat, tidak mungkin tidak. Dia mungkin dia. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Sesuatu yang Allah telah tentukan kamu tidak dapat, tidak mungkin kamu dapat. Ini akidah ini. Akidah. Pakai. Ya, dalam semua urusan. Siapa-siapa daleki ini termasuk ya, pakai. Disitulah nanti orang si mata menggelo batina masa padoi. Tidak iri, tidak dengki, tidak hasad, ya. Dia itu nasandro-sandro, ya. Dia itu nasapa pakai asugira, karena dia sudah tahu, memang sudah masuk dalam akidahnya. Allah yang tentukan segala sesuatu. Jadi la tanajashu. Jangan dalam urusan transaksi jual beli, jangan sekali-kali memang niatnya untuk merugikan orang lain. Ya, insyaallah napa barakah itu Allah Taala. Ya. Nah, sebab mereka itu tuh sapa doi runtuh doi tapi diga barakah nah. Digaga barakah. Ya. Ngangkana mega doina tapi masuk sa materu papinadina. Keluarga juga tidak hancur semua. Banyak uang, ya, karena uang itu bukan segalanya. Wala tabagadu, kemudian jangan kalian saling membenci, ya. Jangan kalian saling membenci. Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang beriman, orang muslim ini untuk saling membenci. Allah mengatakan, "Innamal mu'minuna ikhwah," pada mapaduranaki. Dan ini ikatan yang paling kuat karena yang mempersaudarakan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan saling benci. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Ini maksud saya. Apalagi di musim ini, selalu saya kaitkan dengan musim ini karena memang ya lagi musim ladies makan musim lagi. Ya, orang kemudian tiba-tiba suka, tiba-tiba juga benci. Tiba-tiba napang ketodoi. Ya, ketok periki agak. Jadi jangan saling membenci. Kita ini bersaudara, yang mempersaudarakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Ya, maksud saya saling mencintai. Ya. Harus berlapang dada, harus menjernihkan hati, membersihkan hati. Melihat orang lain selalu diitai, maka ini saudara saya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan saling membenci. Ya. Wala tadabaru, jangan kalian saling membelakangi. Membelakangi ini si bombe. Nah, ini agak lebih khusus lagi daripada yang sebelumnya. Karena ini ada batasan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim ayyahjura akhahu fawqa salasin, untuk membombe saudaranya di atas 3 hari. Ini rada. Tidak boleh. Ya. Ya kalau ki macai-cai telung ngesono bawang. Maka dia maceka tu ko didi tapi telung ngeso bawang. Pura yoro dena insyaallah. Ya. Cobain ya, di dalam Islam itu marah itu diatur memang. Yang kita anggap maka ko macege dega diasa ke dalam Islam justru marah itu ada fikhinya. Ada fikhinya marah. Ya, pada pembahasan sebelumnya kita sudah bahas. Tidak boleh, kalaupun harus memukul tidak boleh sembarang pukul.
harus berucap, tidak boleh sembarang ucap. Ya. Nah, ini waktunya juga tidak boleh lama, telu ngeso bawah. Ya. Kena rapi ini telu ngeso depa. Nah, ini yang bahaya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khairuhuma, yang terbaik di antara keduanya ini adalah alladzi yabda'u bis salam. Yang pertama mengucapkan salam. Yang seruntuk ini pencipta. Nah, kalau mau menjadi orang yang terbaik, ucapkan assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Memang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah saya tunjukkan kepada sesuatu, jika kalian melakukan kalian saling mencintai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afsyus salama bainakum. Sebarkan, tebarkan salam di antara kalian. Salam. Ucapkan ya salam. Aja na dipuji mat taro-taro. Ya. Iya mbok taro-taro. Jangan. Orang muslim itu tidak pendendam, ya. Orang muslim itu mudah memaafkan ya saudaranya. Itu sifat orang-orang yang beriman. Kemudian wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Jangan menjual sebagian kalian atas jualan yang lain. Ya. Jangan menjual. Di dalam hadis yang lain, jangan menjual atau membeli di atas pembelian orang lain. Ini banyak bentuknya. Contoh, kita sudah menjual, pura 5 balu. Sudah dibeli. Lalu kemudian ada orang yang datang, maka dari lokepi memualan numero ya pembeli lebih mahal daripada apa yang dibelikan. Nah, ini tidak boleh, tidak boleh. Nah, dan ini sering terjadi. Karena ternyata sesuatu yang orang ya kebetulan mungkin mesempo, maka dia pura balik membalu anu. Ya, sudah kau jual mobil misalnya, seandainya yang mau darah, mungkin saya bisa lebih beli lebih mahal. Akhirnya dengan seperti itu lo kenal lebih mana beli sudah ini. Deh, kalau detai. Ini jaju balu. Ternyata lo na balu di tempat yang lain. Ya. Atau dia menjual atas jualan orang lain. Orang kemudian mau melakukan transaksi jual beli, ya, maka dia jangan mau alat tungkan nuku mengeluh, ya. Nah, ini juga tidak boleh menjual di atas jualan orang lain. Atau ada orang yang menawar untuk membeli, dia pada pura, belum juga dia tinggalkan itu penawaran, kita juga menawar, itu juga tidak boleh. Sama kalau misalnya ini juga masuk dalam kasus khitbah, lamaran, ketua massuroh. Ada perempuan dilamar oleh laki-laki, belum jelas apakah lamarannya diterima atau ditolak, baru kemudian ada lagi laki-laki datang, yang itu tidak boleh. Kasih jelas dulu apakah diterima atau ditolak. Kalau diterima berarti sambaraki. Ya. Kalau ditolak, baru bisa maju. Baru bisa maju. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, wa kunu ibadallahi ikhwanan. Ya. Artinya semua ini akan merusak persaudaraan. Hasad, tanajash, saling benci, kemudian tadabar, ya, apa namanya ini, bombe si bombe, ya, kemudian merusak transaksi orang. Semua ini akan pasti merusak persaudaraan.
Maka kata Nabi SAW, tempatkan persaudaraan itu di atas semua perbedaan. Singkirkan semua perbedaan, persaudaraan itu di atas. Ya, persaudaraan itu di atas. Karena Allah mengatakan innamal mu'minuna, orang beriman itu kalau mau didefinisikan mereka bersaudara. Kata innama. Jadi termasuk di antara kurangnya iman seseorang kalau suka saling membenci. Itu ada kekurangan dalam iman. Majapaq kita mitai selesurna, itu pasti ada cacat dalam iman. Ya. Tidak bisa berbahagia dengan kebahagiaan orang lain. Tidak bisa bersedih dengan kesedihan orang lain. Ini berarti ada masalah dalam keimanan. Apalagi kalau misalnya dia menderita di atas kebahagiaan orang lain, dia bahagia di atas penderitaan orang lain. Wah, malah ada lah sana ya. Waliyazubillah. Dan ini parahnya itu kepada sesama umat Islam. Kalau terhadap orang-orang kafir itu kemaupan nasi salangi mobi panritata. Ya, walaupun pendapat yang dikuatkan itu tetap ya, tidak perlu membuat kita saling iri dengki dalam urusan dunia, siapapun dengan siapapun. Tapi terhadap orang beriman maka ulama sepakat tidak boleh. Ya. Jadi subhanallah ya, masya Allah, bagaimana Islam ini mengajarkan kita arti persaudaraan. Bersaing dalam urusan dunia, mengatasi salaki, kesampingkan urusan dunia. Tetap persaudaraan di atas. Ya. Seperti itu. Kita misalnya mau beli, orang juga mau beli, kira-kira misalnya rusak persaudaraan, ya ini Allah. Masalah linomo. Kecuali dalam masalah akhirat, makruh hukumnya kita dorong orang ke depan. Pada kita mau berada di saf pertama. Ya. Tapi ini jarang ya. Pasti si soro-soro. Kalau urusan akhirat itu si soro-soro. Tapi kalau urusan dunia mau pakuh. Ya, ya apa diolo. Tapi urusan akhirat, nah begitu. Ya ini dia. Seperti padahal kata Nabi SAW, "Lau ta'lamuna ma fi shaffil awwali." Kalau kalian tahu bagaimana keutamaan berada di saf pertama dan tidak boleh orang berada di saf pertama kecuali harus diundi, maka pasti kalian akan mengadakan undian. Maka dia ini cocok. Pak Lena tentu diolo harus diundi, pokoknya ganti-gantian. Itu keutamaan saf pertama. Artinya bicara tentang akhirat. Nah ini yang harus kita pahami. Dan hakikat realita yang kita jumpai bahwa dalam urusan akhirat kita cenderung idina diolo. Dalam urusan dunia ya diolo. Nah, ini harus dirubah. Dalam urusan akhirat saya duluan. Dalam urusan dunia, nah, ada masalah. Ini bawah. Wa kunu ibadallahi ikhwanan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah bersaudara, yang bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Bahwa orang-orang yang beriman itu bersaudara. Al-muslimu akhul muslimi. Subhanallah. Ini berapa kali diperjelas. Orang muslim itu saudara dengan muslim yang lain. Masalah suraki. Allah yang mempersaudarakan. Ini saudara beda bapak, beda ibu, tapi namanya tetap saudara. Ya, anu maraketa sangat dekat. La yazlimuhu. Tidak boleh zalimi. Di sini disebutkan pertama sebab paling tidak orang bersaudara itu kalau tidak bisa saling memberikan keuntungan paling tidak menzalimi. Ya. Ya kalau dia itu 5 bere paling tidak kita tidak menzalimi. La yazlimuhu. Jangan dia menzalimi. Ya. Itu paling tidak. Menzalimi dalam 3 hal. Dalam hal fisik, darahnya kalau dalam bahasa hadis, darahnya kita tidak menumpahkan darahnya, hartanya
kita tidak mengambil hartanya, kemudian harga dirinya, kehormatannya, kita tidak merusak kehormatannya. Ini jaga 3 hal. Kemudian wala yakhdhuluhu, dan tidak membiarkannya. Dia bisa bela, tapi dia tidak membela. Maka ini masuk dalam kekurangan dalam persaudaraan. Terutama di kondisi saat sekarang ini, di mana saudara-saudara kita misalnya yang ada di Palestina ya sedang ya dilanda musibah, bencana yang berkepanjangan. Itu setidaknya kita merasakan apa yang mereka rasakan. Paling tidak begitu. Ya. Tapi kalau kondisi untuk memberikan bantuan dalam bentuk fisik, artinya kita datang ke sana, ini tidak semudah itu. Karena akan menimbulkan banyak mudarat. Dan tetap kita harus tunduk patuh kepada pemerintah. Karena keamanan dan kemaslahatan umum mereka lebih paham daripada kita. Jangan sampai tujuan kita baik, akan tetapi justru akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Jadi dalam hal ini tidak bisa. Apa yang dibolehkan pemerintah dalam bentuk donasi dan bantuan, silahkan. Jalurnya ya diberikan akses, maka lakukanlah. Apalagi kalau diberi dukungan. Tapi kalau mau pergi ke sana angkat senjata, tidak. Tidak boleh ya, dilakukan itu tanpa seizin pemerintah, karena ini terkait dengan maslahah yang lebih besar dan mudarat yang lebih besar yang akan ditimbulkan. Ya, tidak boleh orang mengambil keputusan sifatnya pribadi atau kelompok ketika dia masuk di dalam masuk dalam naungan negara. Tidak boleh. Yang dibolehkan oleh negara, berdonasi silahkan, mendoakan silahkan. Ya. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam la yakhdhuluhu, tidak membiarkan. Ya, memang kemampuan kita cuma di situ. Kemampuan dalam mendoakan dan berdonasi, mengeluarkan harta, ya, tujuan untuk membantu mereka. Entah kemudian apa yang terjadi di sana, ada yang mengatakan versi ini dan begini. Yang penting kita lihat ini saudara kita terbantai. Tujuan kita itu memberikan mereka pakaian, memberikan mereka makanan, memudahkan urusan mereka. Tujuan kita bukan untuk ya membuat konflik di sana semakin besar, bukan itu. Paling tidak membantu saudara-saudara kita yang ada di sana. Paling tidak kita berpihak kepada orang-orang yang beriman yang sedang tertindas. Adapun urusan yang sebenarnya bagaimana bentuknya kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Kita tidak tahu seperti apa di sana. Yang kita lihat ini saudara kita yang beriman, yang salat, ya, yang meyakini seperti apa yang kita yakini, orang-orang Islam, maka kita juga merasakan kepedihan dan kesedihan mereka. Wala yakdzibuhu, ya. Lalu kemudian tidak mendustakannya. Ya. Tidak mendustakan. Nah, ini juga sesuatu yang kemudian yang dapat melukai hati seseorang. Wala yahqiruhu, dan tidak menghinakannya. Ini hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Kemudian Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, menunjuk ke dadanya. Takwa itu di sini, takwa itu di sini. Beliau ulangi 3 kali. Takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Artinya orang yang bertakwa itu pasti dia akan memperhatikan persaudaraannya. Ini penting sekali. Dan sekaligus ini dinasihatkan kepada orang-orang yang mengerti agama dan paham agama, belajar agama.
bahwa kalau kita bahas ini dalam lingkup persaudaraan dan dia bukan orang yang hidup bersama dengan kita ya di dalam rumah kita, bagaimana lagi dengan istri-istri atau anak-anak kita, keluarga yang dekat dengan kita? Mesti mereka lebih mendapatkan kebaikan dari kita. Seharusnya begitu. Ya. Yang kita perhatikan ini banyak orang yang mengeluhkan, orang-orang yang rajin belajar pengajian justru sangat kasar terhadap ya keluarganya, kasar bicara, kasar berbuat, macam-macam ini. Belum tentu sama orang lain begitu, sama orang lain tidak. Kapan dia mau marah, dia tunda dulu marahnya, dipikir-pikir baik-baik. Sama keluarga, oh ya kalau macam-macam, tidak ada asal. Nah, tidak boleh begitu. Justru keluarga, orang yang hidup dengan kita, apalagi yang mengurus kita, istri misalnya, itu pikir ya untuk kemudian mengucapkan atau melakukan perbuatan yang akan melukai hatinya. Ya. Kata Nabi SAW, cukuplah orang itu dianggap buruk ketika dia menghinakan saudaranya. Ya. Karena setiap muslim itu atas muslim yang lain haram. Mereka harus saling menghormati, menjaga, saling menjaga, baik itu fisiknya, hartanya dan kehormatannya, saling menjaga. Ya. Jadi kalau kita misalnya mendapati saudara kita dicerita dan kita mengenal saudara kita itu orang baik-baik, kita bisa membelanya, mengatakan yang saya tahu tidak begitu. Setidaknya ada yang seperti kita ucapkan begitu. Ya bisa gini, napa kero? Ya begini. Setidaknya ada pembelaan. Kata Nabi SAW, barang siapa yang kemudian melihat saudaranya atau mendengar saudaranya direndahkan, lalu kemudian dia bisa membela, dan seandainya dia seperti itu, dia ingin dibela, maka kemudian dia biarkan, maka dia tidak mati kecuali dia akan diuji dengan ujian seperti itu. Nanti kemudian orang akan cerita dia hinakan dia, lalu kemudian sebenarnya dia ingin dia dibela tapi tidak ada yang bela. Nah, dia akan dibalas seperti itu. Itu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.